Video yang part keempat ini, oke, di video part keempat ini dia ada tiga bab juga ya. Identifikasi bakteri patogen, terus identifikasi bakteri, metode IMFIC dan pengendalian mikroba. Nah, oke, kita mulai aja. Kita mulai yang pertama itu adalah identifikasi bakteri patogen. Nah, jadi ini itu adalah kelanjutan dari PJB yang waktu bab sebelumnya. Jadi dalam analisis mikrobiologi, dalam analisis mikrobiologi itu yang pertama kita melakukan perhitungan jumlah bakteri ya. Nah, atau melakukan identifikasi dari total coliform ya. Nah, dari identifikasi ini kita udah mengetahui jumlah bakteri berapa atau jumlah coliformnya ada atau tidak. Habis itu kita bisa melakukan identifikasi patogen. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi kan kalau PJB itu awalnya kita untuk mengetahui jumlah bakterinya itu ada berapa, melebihi standar atau tidak. Nah, kalau total coliform mengetahui apakah dia itu ada bakteri patogennya atau tidak. Nah, kalau identifikasi bakteri patogen itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengetahui jenis bakteri patogennya itu apa. Nah, identifikasi bakteri patogen ini bisa dengan media selektif ya. Media selektif. Nah, bisa juga menggunakan metode IMFIC. Nah, nanti kita akan pelajarin semuanya ini ya. Oke, kita lanjut ke bab yang pertama. Nah, tadi kan pengujian mikroba udah tahu ya step-stepnya itu apa aja, dari penjumlahan jumlah mikroba, terus identifikasi patogen dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu dulu pengujian di mikrobiologi itu ada apa aja. Nah, yang pertama tuh ada uji kualitatif, yaitu mengetahui mutu daya tahan suatu makanan. Nah, biasanya metodenya itu adalah TPC dan ALT. Terus yang kedua ada ini kebalik. Ini tuh harusnya kebalik, ini kuantitatif. Kuanti, yang ini yang kuali. Nah, kalau kuantitatif itu menggunakan metode ALT atau TPC. Nah, terus pelaporannya itu adalah jumlah bakteri yang dihitung dalam satuan koloni atau CFU per mil atau per gram. Terus kalau uji kualitatif, kita hanya menentukan keberadaannya saja, biasanya keberadaan bakteri patogen. Nah, karena keberadaannya saja berarti dia tuh bertujuan untuk mengetahui keamanan suatu produk. Nah, dilaporkannya dia itu positif atau negatif per satuan mili atau gramnya. Terus yang kedua adalah uji bakteri indikator. Fungsinya mengetahui tingkat sanitasi sebuah pangan. Biasanya dengan metode APM. Dan satuannya itu APM atau MPM per mili atau per gram. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke identifikasi bakteri patogen, kita harus tahu dulu bakteri coliform dan bakteri salmonella. Nah, kenapa? Karena bakteri coliform dan bakteri salmonella itu adalah salah dua bakteri yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada bakteri coliform ya. Dari ciri-cirinya, terus penggelombangannya ada bakteri coliform fekal, non fekal. Di sini bisa kalian baca aja. Nah, terus lanjut di sini ada bakteri
bakteri Salmonella ya. Nah, ini bisa kalian baca aja nih. Jadi bakteri Salmonella itu apaan sih ya gitu ya. Ini bisa dibaca. Nah, di sini kita bisa lanjut gimana cara melakukan identifikasinya. Jadi identifikasi bakteri patogen yang pertama kita harus menyiapkan sampel. Kita harus tahu dulu sampel yang mau kita analisis apa. Habis itu kita siapkan sampelnya. Habis itu si sampelnya itu kita buat menjadi suspensi ya dalam suatu pelarut gitu ya. Habis itu dari si suspensi bakteri ini kita tumbuhkan pada media selektif atau media diferensial. Nah, nanti hasilnya tuh akan berbeda. Bakteri yang mengandung bakteri itu hasilnya bakal kayak gimana, kalau bakteri yang B menghasilkan kayak gimana. Di situ koloninya itu akan didapat dan diamati ya. Diamati dari bentuk koloninya, dari bentuk medianya yang tadinya jadi apa menjadi apa gitu. Nah, habis itu dilanjutkan dengan, tapi biasanya kita cuma sampai sini aja. Cuman ada juga yang melakukan uji lanjutannya, yaitu yang pertama di lanjutannya itu pewarnaan gram dan biokimial testing atau metode IMVIG. Nanti kita bakal pelajarin semua. Kalau yang pewarnaan gram kita udah tahu ya caranya. Dan ini akan kita bahas di sini, dan IMVIG kita bahas di bab selanjutnya. Oke. Kita mulai ke media pertumbuhan yang pertama. Media yang pertama itu adalah media MSA, mannitol salt agar. Nah, mannitol salt agar ini digunakan sebagai media selektif dan diferensial untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri Staphylococcus aureus ya dari spesimen klinis dan non klinis. Nah, di sini ada beberapa komposisinya dan fungsinya. Kenapa dia bisa hanya menumbuhkan Staphylococcus aureus aja? Yang pertama ada ekstrak pepton atau daging sapi yang berfungsi untuk memasuk sumber makanan lah, jelas. Terus natrium klorida 77,5%. Nah, ini sebagai penghambat sebagian atau seluruh organisme selain Staphylococcus aureus. Nah, NaCl juga memasuk elektrolit esensial karena dia merupakan garam ya, di mana garam itu merupakan larutan elektrolit untuk transportasi dari si cairan dan menyeimbangkan tekanan osmotiknya. Terus yang ketiga ada mannitol, yaitu sumber karbohidrat untuk difermentasi oleh bakteri Staphylococcus tadi. Nah, nanti hasil fermentasinya itu menghasilkan asam. Nah, terus ada indikator fenol merah. Nah, indikator fenol merah ini dia sebagai penunjuk. Jadi lanjutan dari yang tadi ya. Kan tadi tuh hasil fermentasi mannitolnya ini dari si bakteri Staphylococcusnya itu menghasilkan asam. Dimana nanti hasil dari asam ini akan dibaca oleh si indikator fenol merah. Dimana kalau ada bakteri Staphylococcus aureus, dia akan memfermentasi mannitol. Nah, hasil fermentasi mannitol itu berupa asam. Nah, nanti asamnya itu akan bereaksi dengan indikator fenol merah. Sehingga kalau dia hasilnya positif, akan menghasilkan koloni yang berwarna kuning. Sedangkan hasil yang negatif menghasilkan koloni yang tidak ada perubahan warna dari awalnya. Jadi kalau positif jadi kuning, kalau yang negatif tidak ada perubahan. Terus ada media agar sebagai pemadat ya. Oke, terus lanjut ke media MCA, yaitu McConkey agar. Nah, McConkey agar ini itu digunakan untuk memilah bakteri entrik gram negatif yang memfermentasi laktosa. Nah, hasil pertumbuhan bakteri pada media MCA itu, nah di sini bisa kita lihat yang ada yang di kiri yang berwarna merah muda ya. Itu merupakan koloni bakteri yang dapat memfermentasi laktosa.
Sedangkan yang kanan dia yang berwarna kuning, bakteri yang tidak dapat memfermentasi laktosa. Gitu ya. Nah, pada bakteri yang dapat memfermentasi laktosa, contohnya E. coli, koloni pada media berwarna merah atau merah muda karena adanya produksi asam dari fermentasi laktosa. Dengan indikator netral red akan berwarna merah atau merah muda. Jadi tuh kita mengetahui bakteri yang dapat memfermentasi laktosa. Contohnya E. coli ya. Nah, nanti kan dia menfermentasi laktosa itu hasilnya produk asam ya. Dimana ya asam ini dia akan bereaksi dengan indikator netral red, sehingga kalau dia ada bakteri yang dapat memfermentasi laktosa, dia akan berwarna merah muda gitu. Kalau yang tidak berwarna merah muda, dia tidak bereaksi dengan indikator asamnya. Terus bakteri yang tidak dapat memfermentasi laktosa, contohnya Salmonella, Shigella, dia akan berwarna transparan atau tidak berwarna. Ya, udah dijelasin tadi ya. Oke, ini ada beberapa komposisi dari media Meconicae agar. Jadi ada laktosa, pepton, kristal violet, bile salt, neutral red, NaCl, dan agar. Nah, laktosa tuh di sini fungsinya untuk sumber karbohidrat dan membedakan bakteri yang memfermentasi laktosa atau tidak. Pepton itu sebagai fungsi nitrogen, vitamin, mineral, asam amino esensial untuk pertumbuhan. Kristal violet sebagai agen selektif yang menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Terus bile salt itu adalah garam empedu sebagai agen selektif yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Neutral red dia itu sebagai indikator pH. Nah, dia akan berwarna merah jika pH-nya kurang dari 6,8. Terus natrium klorida dia sebagai menyedia larutan elektrolit dan menyeimbangkan tekanan osmotik. Agar sebagai pemadatnya. Maksudnya komposisi agar sebagai pemadatnya. Nah, ini ada mekanismenya. Nah, bakteri E. coli itu kan dia memfermentasi laktosa sehingga nanti pH-nya akan turun. Nah, kalau pH-nya turun, dia akan mengubah indikator netral red yang tadinya tidak berwarna menjadi merah bata dan mengendapkan bile empedu. Ini gitu mekanismenya. Nah, sedangkan koloni lain seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa dan Salmonella, kalau tumbuh di situ dia tidak akan berwarna merah bata karena dia tidak bisa memfermentasi laktosa. Sedangkan mikroba yang dapat tumbuh di sini itu ada mikroba Enterobacter, Proteus, Salmonella, Shigella, Aerobacter dan Enterococcus. Oke, itu untuk media MCA. Lanjut ke media MBA. Itu media eosin metilen blue agar. Yaitu media selektif dan media diferensial yang berfungsi untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. Pada umumnya digunakan isolasi dan diferensiasi bakteri coliform non fekal dan bakteri coliform fekal. Nanti hasilnya tuh gini, dia akan berwarna koloninya berwarna merah metalik dan medianya berwarna merah darah. Nah, di sini ada komposisi dari medianya. Laktosa sama kayak tadi sebagai sumber karbohidrat dan membedakan bakteri yang bisa memfermentasi laktosa atau tidak. Pepton sebagai sumber nitrogen, vitamin, mineral dan lainnya. Terus sukrosa sebagai sumber karbohidrat untuk difermentasi bakteri sehingga dapat membedakan koloni bakteri coliform fekal dengan bakteri non coliform. Metilen blue sebagai indikator pH dan zat penghambat pertumbuhan gram positif. Terus eosin sebagai indikator pH juga dan zat penghambat pertumbuhan
gram positif. Terus KH2PO4 atau nama lainnya adalah potasium dihidrogen fosfat untuk menyediakan larutan elektrolit untuk keseimbangan tekanan osmotiknya dan agar sebagai pemadat media. Tuh, itu untuk media MBA. Nah, sekarang kita lanjut ke media CA atau cetrimide agar. Itu adalah media selektif dan diferensial yang digunakan untuk isolasi dan identifikasi Pseudomonas aeruginosa dari spesimen klinis dan non klinis. Pseudomonas aeruginosa menghasilkan sejumlah kleratos besi yang larut dalam air termasuk fluorescen dan pioverdin kuning hijau atau kuning kecoklatan yang berfluoresensi di bawah sinar UV. Ketika pioverdin bergabung dengan piocyanin yang larut dalam air biru, karakteristik warna hijau cerah pada Pseudomonas aeruginosa akan tercipta. Nah, cetrimide ini adalah agen selektif dan menghambat sebagian besar bakteri dengan bertindak sebagai deterjen atau cetyl trimethyl ammonium bromide ammonium quaterner deterjen kationik. Komposisinya itu adalah MgCl2 dikalium K2SO4 terus cetylitramyl ammonium bromide terus agar dan gliserol. Nah, pH dari media ini adalah 7 sampai 7,4 pada suhu 25 derajat. Nah, di sini ada beberapa komposisi dari media cetrimide agar. Yang pertama ada inti pankreas gelatin yang memberikan nutrisi yang diperlukan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Terus yang kedua ada penambah magnesium klorida dan kalium sulfat untuk merangsang produksi procyanin. Terus ada cetrimethyl ammonium bromide atau cetrimide sebagai agen selektif dan menghambat sebagian besar bakteri yang dengan bertindak sebagai deterjen. Terus ada gliserol sebagai sumber karbon dan ada agar sebagai agen pemadat media. Oke, terakhir kita lanjut ke media Brilliant Green Agar. Nah, Brilliant Green Agar itu adalah media yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan E. coli gram negatif dan gram positif dan bakteri yang memfermentasi sukrosa dan laktos. Nah, di sini di di media BGA ini ada garam empedu yang berfungsi untuk menghambat bakteri batang gram negatif. Terus Salmonella typhi yang koloninya kalau dia positif Salmonella typhi, koloninya akan berwarna merah dikelilingi zona merah. Terus komposisinya bisa dibaca aja di sini. Nah, di sini ada hasilnya nih. Kalau yang tidak ada koloninya dia bersih berwarna merah. Kalau ada E. coli-nya, dia dari medianya berwarna merah, nanti tumbuh koloni berwarna kuning dengan zona kuning di sekitarnya. Terus kalau Salmonella, medianya berwarna merah dengan ada koloni berwarna merah juga. Koloni berwarna merah muda. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa identifikasi untuk bakteri patogen. Ya. Jadi yang biasa diidentifikasi adalah Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, terus Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa. Nah, di sini ada biasanya sumber cemaran itu dari mana, penyakit yang ditemukan apa, terus jumlah cemaran mikrobanya harus gimana dalam suatu produk, untuk media identifikasinya apa, karakteristiknya apa, dan karakteristik koloniknya kayak gimana bisa dibaca di tabel ini ya. Oke. Sementara itu kita lanjut. Kita lanjutkan di identifikasi bakteri metode IMVIG. Jadi lanjutan dari yang tadi. Jadi kalau IMVIG itu secara biokimianya ya.
Nah, untuk pengujian biokimia itu dia ada beberapa cara. Yang pertama cara TSI atau triple sugar iron, terus berdasarkan fermentasi gula dan reduksi sulfur. Terus ada metode IMFIC ya, yang akan kita pelajari. I-nya indol, M-nya methyl red, V-nya Voges-Proskauer, dan C-nya sitrat ya. Jadi indol itu adalah uji pemecahan asam amino triptofan. Methyl red itu uji oksidasi glukosa. Terus uji Voges-Proskauer itu adalah produksi hasil yang bersifat netral. Dan uji sitrat itu adalah uji fermentasi asam sitrat. Terus ada uji ureas, yaitu hidrolisis urea. Terus ada uji penilalanin diaminase untuk yang berdasarkan pengubahan asam amino fenilalanin menjadi asam fenilpirufat. Terus ada nitrat reduktase, yaitu reduktasi nitrat menjadi nitrit. Nah, ini ada identifikasi bakteri metode IMFIC. Identifikasinya yang pertama itu IMFIC itu apa? Nah, IMFIC itu merupakan serangkaian uji mikrobiologi secara biokimia untuk mengidentifikasi bakteri coliform. Metode untuk mengidentifikasi famili Enterobacteriaceae biasanya bakteri E. coli. Kenapa bakteri E. coli? Karena bakteri E. coli itu adalah bakteri yang banyak ditemukan dan sebagai indikator sanitasi produk pangan. Nah, metode IMFIC ini merupakan salah satu metode identifikasi yang didasarkan pada identifikasi hasil metabolisme bakteri yang direaksikan dengan reaktan atau reaksi uji IMFIC, sehingga akan menunjukkan hasil yang positif atau negatif pada sampel yang kita analisis. Oke, kita lanjut ke IMFIC testnya itu ada apa aja. Yang pertama ada indol test, yaitu breakdown the amino acid tryptophan, yaitu pemecahan asam amino tryptophan. Nah, medianya itu adalah tryptophan broth atau sulfite indol motility broth. Nah, reaksinya itu adalah Lokovac region yang terdiri dari paradimetil aminobenzaldehid, isoamil alkohol, dan HCl pekat atau enriched reagent alternatifnya. Nah, hasilnya itu dia positif jika E. coli mengandung enzim triptophanase yang dapat memecah triptofan indol NH3 pirufat. Nah, reaksinya tuh gini. Jadi ada pirufat pirufat dipecah oleh air menjadi cincin indol, asam pirufat, dan amonia. Nah, ini reaksinya. Jadi E. coli itu mengandung enzim triptophanase. Nah, triptophanase ini dia akan memecah triptofan pada media tripton broth menjadi indol ring, pyruvic acid, dan amonia atau NH3. Gitu. Terus lanjut ada uji methyl red berdasarkan oksidasi glukosa. Medianya itu adalah MRVP broth ya, atau methyl red Voges-Proskauer broth atau glucose phosphate broth. Reaksinya itu adalah indikator methyl red. Hasilnya positif jika berarti kalau hasilnya positif itu E. coli dapat memfermentasi glukosa menjadi asam laktat, asam format, dan asam asetat serta CO2 dan H2 sehingga dapat menurunkan pH media dan merubah warna media menjadi dari kuning menjadi merah. Terus yang ketiga ada uji Voges-Proskauer, yaitu memproduksi produk yang netral. Medianya sama ya, MRVP, methyl red, Voges-Proskauer.
Reaksinya itu adalah 20 ml KOH 40% dan 10 tetes alpha naptol. Nah, hasil positif jika E. coli tidak dapat memfermentasi glukosa menjadi aseton sehingga tidak ada perubahan warna merah. Nah, reaksinya glukosa bereaksi menjadi asetoin. Itu dia bereaksi dengan KOH dan oksigen dari udara menghasilkan diasetil dan H2O. Terus diasetilnya ini dia akan bereaksi dengan guanin dari komponen peptonnya bereaksi dengan alpha naptol menghasilkan warna pink. Gitu ya. Lanjut yang keempat itu ada uji sitrat berdasarkan fermentasi dari sitrat. Media yang digunakan itu adalah media Simon sitrat. Reaksinya dia tidak ada reaksi tambahan karena indikator sudah tercantum dalam media BTB. Nah, hasilnya itu minus E. coli tidak menggunakan sitrat sebagai sumber karbon utama dari satu-satunya. Ada reaksi menghasilkan Na2CO3 yang akan merubah media menjadi biru kehijauan. Hijau kebiruan. Nah, reaksinya sitrat berubah menjadi oksaloasetat dan asetat. Terus oksaloasetat dia berubah menjadi piruvat dan CO2. CO2-nya dia akan bereaksi dengan Na dan H2O menjadi Na2CO3. Atau reaksi secara rumus bangunnya kayak gini. Sitrat jadi oksaloasetik acid jadi piruvat CO2 excess atau CO2 berlebih. Nah, tapi tenang karena reaksinya pusing, di sini ada tabel rangkumannya. Ya. Untuk indol test dia medianya adalah SEM agar, substratnya triptopan. Reaksinya kayak gini, hasilnya kayak gini nih. Dia kalau hasilnya positif atau mengandung bakteri E. coli akan timbul lapisan berwarna merah bata di atasnya. Kalau yang negatif dia tidak ada. Kalau methyl red medianya MRVP broth dan substratnya adalah glukosa. Kalau positif pada pH 4 dia akan berwarna merah bata. Kalau tidak hasil negatif dia tidak berwarna. Terus ada uji Voges-Proskauer. Medianya MR atau VP broth, substratnya glukosa. Kalau dia hasilnya positif, tidak mengandung E. coli, dia terdapat lapisan berwarna pink di atasnya. Kalau hasilnya negatif, mengandung bakteri E. coli, dia tidak berwarna. Terus lanjut, sitrat test pada medium Simon sitrat. Substratnya itu adalah sitrat juga. Kalau dia hasilnya positif, dia akan berwarna biru. Kalau dia hasilnya negatif, dia akan berwarna hijau. Berarti kalau hijau tuh terdapat E. coli-nya. Ya, hasil negatif berarti terdapat E. coli-nya. Nah, itu untuk uji IMFIC. Sekarang kita lanjut ke pengendalian mikroba. Oke. Senyawa atau zat antimikroba itu apa? Yaitu senyawa yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Zat antimikroba bersifat membunuh mikroorganisme atau menghambat mikroorganisme, ya. Kalau membunuh namanya mikrosida. Kalau menghambat namanya mikrostatik. Nah, di sini ada beberapa bahan antimikroba, contohnya ada desinfektan, antiseptik, antibiotik, bakterisida, fungisida, virusida, sporisida, bakteriostatik dan fungistatik. Nah, kalau untuk bakteristatik sampai fungistatik ini jelas apa maksudnya? Paling agak rancu itu adalah desinfektan, antiseptik dan antibiotik. Nah, desinfektan itu dia biasanya untuk untuk pengendalian mikroba pada benda. Antiseptik berarti dia di permukaan
tubuh ya. Kalau antibiotik dia berarti di dalam tubuh. Nah, terus ini ada pengelompokan desinfektan. Ya bisa dibaca ada fenol, zat pewarna, logam berat, halogen, iod, terus ada oksidansi, zat aktif, gas etilen dioksida, alkohol, aldehid, asam borat. Nah, untuk mekanisme penghambatannya tuh kayak gimana? Yang pertama, kita ganggu pada senyawa penyusun dari si selnya, sehingga nanti dinding sel itu mengalami permeabilitas membran sel yang menyebabkan kehilangan komponen penyusunnya. Jadinya kayak ibaratkan jadi hancur gitu ya permukaannya. Nah, terus kalau dia udah hancur, si antimikrobanya ini akan mengaktifkan enzim di sel mikroba sehingga terjadi destruksi atau kerusakan fungsi materi genetik dari sel mikroba. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kerja mikroba. Yang pertama konsentrasi dan intensitas zatnya. Terus kalau jumlah konsentrasinya banyak, maksudnya konsentrasi besar, maka lebih cepat. Nah, kalau ada jumlah mikroorganisme, nah berarti kalau jumlah mikroorganismenya banyak, waktu untuk mematikannya itu menjadi semakin lama. Terus ada suhu. Nah, suhu yang tinggi akan memiliki efektivitas lebih tinggi juga daripada suhu yang rendah. Nah, zat kimia merusak mikroorganisme mikroba melalui reaksi kimia. Jadi di sini juga semakin dia pekat, semakin cepat membunuh mikroba. Terus yang kedua adalah laju reaksi. Kalau ini semakin besar suhunya, suhu pada desinfektannya, maka semakin cepat mematikan mikroba. Dan yang faktor keempat itu adalah spesies mikrobanya. Dan di sini ada faktor-faktor sebagai pertimbangan pemilihan desinfektan. Yang pertama bersifat mikrosida atau mematikan mikroba. Yang kedua memiliki sifat mikrostatis, yaitu menghambat pertumbuhan mikroba. Yang ketiga kecepatan penghambatannya gimana. Dan yang keempat sifat lainnya seperti harga, efektivitas dalam waktu lama, larut dalam air, stabilitas larutannya, sifat racunnya, dan iritasi pada kulit, serta warna yang ditinggalkannya. Nah, di sini ada metode koefisien fenol sebagai metode untuk membandingkan efektivitas senyawa antimikroba, yaitu biasanya desinfektan. Nah, prinsipnya itu adalah membandingkan efektivitas suatu senyawa dengan fenol. Oke, di sini kenapa fenol yang kita bandingkan sebagai standarnya? Karena fenol itu merupakan senyawa antimikroba yang paling tua dan paling efektif. Nah, penentuannya itu bagaimana? Kita cari perbandingan dari konsentrasi pengenceran senyawa antimikroba tertinggi yang dapat membunuh bakteri dalam waktu 10 menit, tapi tidak terbunuh pada waktu 5 menit. Dengan konsentrasi pengeceran terendah ya, yang dapat membunuh bakteri pada waktu 10 menit jika tidak terbunuh dalam 5 menit. Nah, sehingga nilai KF ini ada yang nilainya sama dengan 1 dan nilainya lebih besar dari 1, serta lebih kecil dari 1. Kalau ini sama dengan 1 berarti dia senyawa antinya tuh sama efektifnya dengan fenol. Kalau koefisien fenolnya lebih dari 1 berarti dia lebih efektif daripada fenol. Kalau lebih kecil dari 1 berarti dia kurang efektif daripada fenol. Oke, di sini ada bagian kerjanya. Pertama, nah karena kita mengukur koefisien fenol dari desinfektan, kita buat pengeceran desinfektannya. Dan karena kita menggunakan standar fenol, berarti kita juga buat pengeceran fenolnya. Jadi yang pertama dari fenol kita buat masing-masing pengeceran dengan perbandingan tertentu. Habis itu masing-masingnya kita masukkan ke dalam tabung reaksi dan dipipet masing-masing 1 ml ke 3 pengulangan cawan Petri.
Untuk apa? Karena setiap campuran Petri akan dilihat mati-mati tidak matinya. Mati-mati tidak matinya pada waktu 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Nah, setelah itu dituangkan media lalu diinkubasi dan amati. Untuk desinfektan juga sama. Tapi bikin perbandingan pengencerannya. Terus pipet masing-masing 1 mili ke dalam cawan Petri 3 kali setiap masing-masing pengenceran dan tuang media itu. Nah, catatan untuk perbandingan pengenceran antara fenol dan desinfektan itu tidak harus sama ya. Dan seharusnya tidak sama. Di sini ada contoh perhitungan koefisien fenol. Nah, misalkan kita dapat data kayak gini. Pada pengenceran 1:70, bakteri itu mati. 1:80 tidak mati. 90 tidak mati, dan 1:100 tidak mati, dan tidak mati. Tadi data yang diambil adalah data yang mati pada menit ke-10 dan tidak mati pada menit ke-5. Sehingga data yang kita ambil adalah data yang 1:80. Nah, berarti untuk koefisien fenol kita udah dapat perbandingannya. Sekarang kita cari perbandingan untuk desinfektannya atau Wipol di sini kita pakainya ya. Nah, 1:300 dapat mati. 1:350 tidak mati. 400, 450 dan 500 itu tidak mati ya. Berarti pengenceran yang diambil adalah yang tidak mati pada menit ke-5 dan mati pada menit ke-10 dan 15. Berarti yang pengenceran 1:350. Sehingga KF-nya adalah, rumus KF itu adalah desinfektan banding fenol. Didapat 350/80 sama dengan 4,735. Koefisiennya 4,375. 4,735. Sehingga dapat disimpulkan Wipol ini dia lebih efektif daripada fenol. Udah cukup, hasil yang kita laporkan hanya itu saja. Nah, kalau tadi itu desinfektan ya. Sekarang kita menguji zat antibiotik. Di sini ada 2 metode, ada metode cakram kertasaring dan metode difusi sumur. Nah, yang biasanya kita gunakan itu adalah metode difusi sumur, yaitu kita lihat di gambarnya. Jadi pada satu media itu kita buat lubang di 3 titik biasanya ya. Nah, habis itu di 3 titik itu kita tadi medianya itu sudah ditumbuhi bakteri ya. Maksudnya tuh sudah dicampur dengan bakterinya. Nah, habis itu kita masing-masing medianya setelah memadat, kita buat lubang untuk konsentrasi tertentu. Biasanya konsentrasi tertentunya itu adalah low, medium, dan higher. Ya. L, MH. Nah, nanti kita lihat. Habis itu kita dari lubang-lubang sumur ini kita masukin antibiotiknya. Setelah dimasukin antibiotik, kita lakukan inkubasi. Nanti kita lihat zona bening yang didapat itu apa, seluas apa. Nah, luasnya itu diukur menggunakan jangka sorong ya. Nah, jadi setelah diukur luas zona beningnya, maka semakin luas zona bening, maka semakin besar daya hambat antimikrobanya di dalam tubuh gitu. Ini ada efektivitas pengendalian mikroba, bisa kalian baca aja sendiri. Terus kita lanjut ke mikrobiologi industri. Nah, di sini itu lebih rincinya bisa kalian baca aja sendiri. Sini mau lanjut ke rangkumannya aja, langsung intinya.
supaya gak bingung. Nah, jadi kita tuh bedakan berdasarkan bakterinya. Ada bakteri, kamir, dan kapang. Kalau bakteri itu ada Acetobacter aceti, Acetobacter sillinum, Bacillus sp, terus Bacillus subtilis, dan Bacillus megantrius. Terus ada Bifidobacterium sp, Lactobacillus, dan Zygomonas mobilis. Peran-perannya bisa kalian baca dan mekanismenya di sini. Nah, sedangkan untuk kamir dia ada Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces roxy. Untuk peran dan mekanisme bisa dilihat di sini. Dan lanjut ada kapang. Kapang itu ada Aspergillus niger, Rhizopus oryzae, terus Neospora cytopila, dan Monascus purpureus. Untuk peran dan mekanisme bisa dilihat di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Kakak cukupkan videonya. Dan ini video terakhir, materi untuk mikrobiologi sudah selesai. Ya udah tamat. Oke, sekian dan terima kasih.